يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dirasat pertama qiraah kitab lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, terjemahan pustaka Imam Syafi'i karya Syekh Khalid Al-Husainan yang judul aslinya Aktsar min Alfi Sunnatin fil Yaumi wal Lailah. Ini dicetak oleh Pustaka Imam Syafi'i Jakarta. Yang kita perlu mengetahui sedikit dasar pijakan Pustaka Imam Syafi'i ini. Kalau boleh Anda rekomendasikan, Pustaka Imam Syafi'i itu adalah sebaik-baik insyaallah penerbit kitab-kitab sunnah insyaallah. Ya bukan berarti yang lain nggak bagus, tapi kalau dari settingan covernya, kemudian isinya, fontnya, itu yang paling enak Pustaka Imam Syafi'i. Banyak kitab-kitab yang bagus yang dikeluarkan oleh mereka, diantaranya Tafsir Ibnu Katsir ringkasannya, Lubabut Tafsir, kemudian Ad-Da' wad-Dawa, Fawaidul Fawaid, Ensiklopedi Salat, dan masih banyak lagi. Ya. Yaitu Ibnu Katsir itu Pustaka Ibnu Katsir beda lagi. Dasar pijakan Pustaka Imam Syafi'i ini Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian pemahaman salafus saleh, kemudian melalui ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut, kemudian mengutamakan dalil-dalil yang sahih. Maka kalau misalnya kita mencari kitab-kitab terjemahan misalnya, dan kitab-kitab tersebut ada di beragam pustaka, maka kalau ada dari Pustaka Imam Syafi'i, maka rajihkanlah yang dari Pustaka Imam Syafi'i. Dirajihkan gitu kan. Iya. Karena insyaallah ini Pustaka Imam Syafi'i, Anda enggak dibayar dengan ngomong gini ya. Jangan dikira dibayar, Anda enggak dibayar. Tapi karena emang udah banyak kitab-kitab yang Anda lihat dari Pustaka Imam Syafi'i, masyaallah. Ya tujuannya, dan itu tujuan kita juga, tujuan antum juga, tujuan kita semua, agar kaum muslimin dapat memahami agama kita ini, Islam, dengan sahih dan sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan semoga Allah berikan kita rezeki untuk bisa memahami agama ini dengan benar dan sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Allahumma amin. Kemudian motonya juga insyaallah menjaga keautentikan tulisan penyusun. Ini diantara kelebihan Pustaka Imam Syafi'i yang paling menonjol daripada banyak dari pustaka lain dari penerbit buku, baik yang sunni maupun yang bid'i. Ya, yaitu menjaga keautentikan tulisan penyusun. Kalau antum perhatikan kitab Fathul Bari, ya, terjemahan Pustaka Imam Syafi'i, ada Fathul Bari terjemahan Pustaka Azam. Jakarta juga dua-duanya. Tetapi perbedaan antara keduanya itu jomplang sekali, jauh. Kalau Pustaka Azam, Fathul Barinya itu banyak terjadi skip, yaitu diringkas, dilewatin. Kemudian terjemahannya juga banyak yang ngawur. Ya. Adapun kalau terjemahan Fathul Bari Pustaka Imam Syafi'i itu Masya Allah, walaupun sekarang baru jilid keberapa ya, 20 atau berapa gitu kan, yang diinginkan kalau nggak salah 52an jilid atau 53. Jadi proyeknya belum selesai ini, masih lama ya. Itu Masya Allah ada glosarium kata-katanya di awal, daftar isinya bagus, terus lengkap penerjemahannya, dan terjemahannya pun sebagus yang mungkin ada gitu loh. Enggak ada di sana kesalahan
penerjemahan itu sulit ditemukan. Setelah Anda menimbang karena Anda punya terjemahannya beberapa jilid, dan setelah Anda melihat, masya Allah, ini yang menerjemah ya diantaranya Ustaz Abu Hisan Al-Athari, diantaranya Al-Maidani ya, dan lain-lain, karena itu secara kolektif dia menerjemahkan satu jilid, satu Ustaz, jilid kedua Ustaz beda, jilid ketiga Ustaz miring gitu kan. Dan masya Allah yang menerjemahkan luar biasa. Kemudian editornya juga sangat selektif dan juga benar-benar editing, karena biasanya kalau kitab-kitab terjemahan editornya itu males, Pak. Karena mikir juga gini, editing malah seperti mengarang ulang. Karena gini, kan ada penulis dari Arab, kemudian ini terjemahkan. Penerjemahnya siapa? Misalnya di sini penerjemahnya Zaki Rahmawan, ya kan? Kemudian editornya ini bahasa ini murojaah gitu kan. Ustadz Arman bin Amri Al-Si. Nah, editor itu kan tugasnya bukan sekadar membaca, tetapi juga harus mengetahui ini penerjemahnya benar atau salah sesuai dengan Arabiknya. Dan itu tugas berat itu. Tugas berat, gaji kecil pula, kan? Makanya jadi mendingan jadi penerjemah daripada jadi editor. Penerjemah nguras pikiran, dapat ilmu, dan nanti ini penerjemahnya bagus gitu kan. Tapi kalau editor kalau salah, ini ternyata yang disalahin mungkin bukan penerjemah, editor. Kenapa kok nggak disaring? Kenapa nggak gitu? Gitu. Tapi yang paling enak adalah ngarang sendiri, karena namanya terpampang di sini. Iya. Kemudian di sini juga cetakan desain sampulnya Ustadz Ahmad Fajar Komarudin, dan perlu antum ketahui Ustadz Ahmad Fajar Komarudin ini adalah guru ana. Guru ana di Pesantren Islam Al-Irsyad pada tahun 99 dan 2000 atau sampai 2001. Beliau hafizahullah mengajar Minhajul Muslim ketika itu, dan juga Aisarut Tafasir, dan juga mengajar tajwid, mengajar khot ketika anak masih satu SMP waktu dulu. Hafizahullah. Ya, ini yang kitab di tangan kita sekarang, cetakan ke-10, Zulqa'dah September 2015. Berarti belum lama dicetak nih yang terakhir nih. Alhamdulillah. Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Tapi kalau untuk mengkajinya, ana yakin Ustaz Imam Syafi'i bakal senang insyaallah. Nggak bakal melarang-larang insyaallah ya. Asal nggak kita berjual belikan terus kita bajak, kita berjual belikan, baru itu nggak benar ya. Baik, kemudian pengantar penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu pengantarnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. طيب، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Antum baca. Majuan sini. Majuan masuk. Majuan lagi. Ya, sampai dekat banget sama ana ya. Sampai Anda merasakan antum tuh ada gitu. Enggak, majuan aja. Itu kucing enggak usah sungkan sama kucing. Ya. Ya, bismillah.
Rasulullah Agak suaranya agak keras. Sunnah Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. memiliki kedudukan yang amat tinggi dalam Islam. Ibarat seekor burung, ia adalah salah satu sayapnya. Tentu saja seekor burung tidak akan bisa terbang tinggi dengan satu sayap. Begitu pula Islam. Tanpa as-sunnah, ia tidak akan bisa ditegakkan. Maka itu, Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Imam Al-Barbahari berkata dalam Syarhus Sunnah halaman 69, ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali yang lainnya juga tegak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Imran ayat 31. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berdoa, Allahumma amitsna 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Rasulullah SAW ini kedudukannya amat tinggi dalam Islam. Dia ibarat seekor burung, adalah salah satu sayapnya. Dan kalau misalnya satu sayap itu hilang, ya sunnah seseorang hilang, maka hilanglah udah nggak bisa apa-apa di agama. Makanya kita lihat ada orang pintar, ahli tafsir, ahli hadis, dia hafal hadis, hafal Al-Quran, tapi dia tidak Allah rizikan keinginan untuk ittiba'us sunnah. Akhirnya hancur dirinya, di penjara atau menyimpang, padahal pintar. Itulah makanya ittiba'us sunnah itu adalah ikhtiarnya Allah, maksudnya pilihannya Allah. Jadi kalau misalnya seseorang sudah Allah rezekikan ada hasrat untuk kepada kebenaran, ada hasrat untuk menuju kepada sunnah Rasul, itu sudah modal besar asasi yang bisa dengannya dia dengan modal itu bisa mencabangkan darinya amalan-amalan yang sahih insyaallah taala. Ya dibandingkan banyak orang juga yang mau beramal banyak, tapi ternyata Allah tidak rezekikan padanya hidayah menuju ke sunnah. Akhirnya kebid'ahan, bahkan sampai ke kesyirikan. Wallahu musta'an. Mungkin kita dulu kayak gitu atau gimana. Al-muhim alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala berikan kita kenikmatan dan tentu saja kita cemburu. Maksudnya cemburu di sini, kita ingin banyak orang juga merasakan apa yang kita rasakan dari indahnya berkumpul dalam majlis sunnah atau dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Barbahari Al-Hanbali berkata dalam kitab Syarhus Sunnah. Ada kitab namanya Syarhus Sunnah. Kitab Syarhus Sunnah yang ini adalah kitab akidah ini, akidah dan manhaj. Ya. Kitab Syarhus Sunnah ini seharusnya kaum muslimin, yaitu rekan-rekan ahlu sunnah itu juga mempelajarinya. Sebenarnya kita ini kaum muslimin yaitu ahlu sunnah yang Allah Ta'ala alhamdulillah berikan kita semua rasa ittiba kepada Rasul. Sebenarnya kita layak untuk selalu saja membahas kitab-kitab tauhid, akidah dan juga manhaj, di antaranya kitab Syarhus Sunnah. Namun kitab ini masih majhul di kalangan keumuman teman-teman majlis taklim. Jangankan Syarhus Sunnah, mungkin kitab tauhid saja kita enggak tahu antum punya kajiannya atau enggak gitu. Maksudnya kitab at-tauhid yang memang apa ya, seharusnya bahkan tidak hanya sekali kita ngaji kitab itu pun mungkin belum sampai khatam kita ngaji mungkin. Makanya di antara perkataan asatidzah kabir, ya ustaz-ustaz besar, kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, kalaupun antum sudah pernah mengkhatamkan kajian kitab tauhid, maksudnya hadir di majelisnya atau mengajarkannya, antum tetap nggak bisa ninggalin kitab itu. Maksudnya terus saja kaji lagi ulang. Udah selesai ngaji ulang. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dulu kan sebagai dai di tengah komunitas yang masih banyak kekufuran dan kemusyrikan dan kemaksiatan seperti Indonesia ini, sama sebenarnya konteksnya nih. Nah, beliau itu mengajarkan seperti ini, kitabnya beli sendiri. Kemudian anak-anak pun diajar. Jadi kita tahu ada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ya. Ada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dan Tsalatsatul Usul. Loh, bedanya apa? Sebenarnya kitabnya sama. Cuma kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah itu
ada sendiri, Thalathatul Usul ada sendiri, walaupun sekarang disamakan aja. Dulu di zaman beliau rahimahullah, kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa itu khusus buat ngajarin anak-anak. Ya. Ngajarin anak-anaknya pun diajarin, dijelasin, kumpulin anak-anak, kasih makanan dan seterusnya. Kemudian suruh mereka hafalin dalil-dalil. Itu dulu kayak gitu. Pembangkitan umat tuh Nahdlatul Ulama dulu kayak gitu. Iya. Sehingga lahirlah umat Muhammadiyah. Ini nggak ada kan yang dari dua orang itu nggak ada. Maaf ya. Iya, ini gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian kitab tauhid beliau ajarkan kepada kaum muslimin. Kitab tauhid, ya. Ya, jadi kitab-kitab akidah itu terus harus kita nggak bisa kita putus. Udah kita selesai belajar akidah atau satu kitab akidah selesai, udah khatam, udah kita belajar fikih aja bis itu, nggak usah belajar akidah lagi. Oh, ini salah ini. Tapi harus selalu ada gitu. Apa gitu yang kita kaji dari kitab-kitab akidah. Di antara Syarhus Sunnah Al-Barbahari rahimahullah. Dikatakan ketahuilah bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Dah gitu. Islam itu sunnah dan sunnah adalah Islam. Dah. Jadi everything about Islam itu adalah sunnah itu sendiri. Dan sunnah itu selalu adalah Islam. Tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali yang lainnya juga tegak. Tak bisa. Jadi Islam tidak akan tegak tanpa sunnah. Dan jika ada orang mau mempelajari sunnah tapi dia tidak Islam, nggak bisa. Orientalis jadinya, ya kan? Jadinya malah mengkritik sunnah seperti orientalis itu. Nah, ini kalimat ini singkat, tapi gini, negeri ini tidak akan bisa benar kecuali dengan sunnah. Dah itu. Memang negeri ini mayoritas muslim, pemimpinnya muslimun, walaupun ya begitu. Awamnya ya muslimun ya, walaupun lebih begitu lagi. Tapi apa problem solvingnya? Problem solvingnya bukan kita demo atau bukan kita membalikkan pemerintah, enggak bakal bisa. Tapi problem solvingnya mempelajari sunnah. Jadi sebenarnya ini kita belajar ini kita niatkan juga untuk membangun minimal, bukan generasi bawahnya, minimal kita dulu nih udah benar belum amalannya gitu loh. Kalau benar kalau benar amalannya alhamdulillah. Minimal kalau kita sudah benar amalannya, Allah berikan cahaya sunnah, minimal jadi teladan bagi orang lain. Yang insya Allah akan tersebar. Berkah itu insya Allah. Percaya deh. Kalau amal kita belum benar, amal kita sendiri belum benar, maka jangan harap banyak-banyak kepada orang lain, gitu kan? Kalau komunitas kita sendiri aja belum bisa kita benerin, maka jangan harap negeri. Gak bisa, belum bisa. Tapi itulah Islam itu sunnah dan sunnah adalah Islam. Maka ibda' binafsik, mulai dari dirimu sendiri gitu loh. Mulai dulu dari dirimu sendiri. Dan insyaallah nanti akan Allah berkati kalau kita sudah bisa memulai. Maka kita mulai. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, pernah berdoa, "Allahumma amitna 'alal islami was sunnah." Ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam dan sunnah. Dan kita juga meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah kami semua dan juga keluarga kami dalam Islam dan dalam sunnah, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Baik, lanjutkan sampai akhir. Sesungguhnya derajat seorang muslim bukanlah diukur dari banyaknya harta yang dikumpulkan dan dari keelokan parasnya. Akan tetapi derajat seorang muslim diukur dari seberapa besar ia meneladani Rasulullah SAW. Untuk mengenalkan umat Islam kepada sunnah Rasul SAW, kami menerbitkan risalah praktis berjudul lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam yang kami terjemahkan dari kitab Arab Aktsaru min alfi sunnatin fil yaum wa lailah. Risalah ringkas, aplikatif, dan mudah dipahami ini ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan. Tujuannya agar kaum muslimin dapat menghidupkan sunnah beliau pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ibadah, tidur, makan, dan aktivitas lainnya. Guna menegakkan sudut pandang keilmiahan, kami menambahkan beberapa keterangan penjelas dan takhrij hadis-hadis sebagai pelengkap buku ini.
Akhirnya kepada Allah Azza wa Jalla kami memohon semoga terjemahan risalah ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Semoga dia menjadikan risalah ini sebagai pendorong untuk menambah ittiba kita kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada beliau beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang baik hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ini berarti dari Mei 2005 ya?